Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya menentukan celah pita atau band gap dari suatu material semikonduktor zinc oxide atau ZNO dengan menggunakan data hasil pengukuran diffuse reflectance spectroscopy atau yang kita kenal dengan sebutan DRS. Nah, kita akan mengolah data tersebut secara lengkap dengan menggunakan perangkat lunak Origin Pro, mulai dari memasukkan data mentah sampai mendapat nilai celah pita. Nah, sebelum kita mulai, apa sih konsep dari band gap itu sendiri? Jadi, band gap itu adalah rentang energi yang memisahkan pita valensi, yaitu pita di mana elektron dalam kondisi diam atau ground state dengan pita konduksinya, yaitu pita di mana elektron bebas bergerak dengan menghantarkan listrik. Begitu. Oke, kita langsung saja ke proses analisisnya ya. Nah, di sini saya punya data untuk material semikonduktor ZNO. Dan di sini data mentahnya adalah wavelength dalam satuan nanometer dan reflektansinya dalam bentuk persen. Nah, ini kita copy data ini ke Origin. Nah, ini tulis dulu ya namanya. Oke. Nah, ini reflektansinya itu dalam bentuk persen. Ini kita perlu ubah dulu ke dalam bentuk desimalnya dengan cara dibagi 100 gitu. Nah, gini kita tambahin dulu kolomnya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan Kobayashi-Kamungnya. Nah, tapi sebelum itu, nah di sini fungsi Kobayashi-Kamung itu rumusnya adalah K per S ya, dimana K itu merupakan koefisien serapan dan S-nya itu merupakan koefisien hamburan. Nah, untuk K itu bisa dihitung dengan cara 1 dikurangi R pangkat 2. Nah, ini kita masukkan ke origin ya untuk menentukan nilai K dulu. Terus di klik kanan lagi, set column values, tadi 1 dikurangi R ya, R-nya kita pakai yang ini, yang dibagi, yang sudah diubah ke desimal. Jadi R-nya itu adalah kolom C. Kemudian pangkat 2. Lalu oke. Kita sudah menentukan nilai K, selanjutnya kita menentukan nilai S, di mana S itu adalah 2 kali R ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai S, di mana nilai S itu adalah sebanding dengan 2 kali R. Oke, sekarang kita masukkan nilai S-nya. Sama seperti tadi, klik kanan, set column values, terus 2 kali R ya, 2 dikali dengan R, di mana R-nya itu adalah kolom C. Kemudian oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan fungsi Kobayashi-Kamungnya, di mana fungsi Kobayashi-Kamung itu adalah K per S. Ini sama, kita perbesar juga. Nah, kita sudah memperoleh fungsi Kobayashi-Kamungnya. Nah, untuk plotnya itu sumbu X-nya adalah HV dan ya sumbu X-nya itu adalah HV. Nah, jadi kita harus menentukan HV-nya dulu gitu. Dan di sini saya sudah turunkan persamaannya sampai kita menemukan rumus ini. Ya, jadi kita pakai rumus yang ini.
1240 dibagi panjang gelombang untuk menentukan HV sebagai sumbu X-nya. Kita masukkan di sini HV-nya. Seribu 1240 dibagi, nah panjang gelombang itu di sini ya, di kolom A. Jadi kolom A. Kemudian oke. Nah selanjutnya kita akan menentukan yang untuk sumbu Y-nya gitu ya. Caranya adalah dengan FR dikali HV dipangkatkan. Nah, untuk pangkatnya atau eksponennya itu sesuai dengan material kita apa gitu. Nah, karena di sini saya sudah tahu material saya itu adalah ZNO. Nah, kita perlu cari dulu di sumber di jurnal gitu. Kalau ZNO itu termasuk direct atau indirect. Kita jadi harus tahu dulu. Nah, di sini saya sudah mencari dari beberapa jurnal yang menyatakan bahwa ZNO itu merupakan direct band gap. Nah, ini sama yang ini. Di sini juga mengatakan bahwa ZNO atau zinc oxide itu termasuk semikonduktor dengan direct band gap. Oke, kalau direct band gap, maka nanti pangkatnya itu pangkat 2. Kalau misalkan indirect, itu pangkat setengah. Jadi perbedaannya di sana. Selanjutnya, tadi ya, karena kita tahu kalau ZNO itu adalah material semikonduktor yang direct band gap, maka nanti ini kita kurung, terus pangkatkan 2, gitu, karena direct. Selanjutnya, kita akan plotkan ini dan HV-nya. Kita perbesar dulu, kemudian plot line. Nah, untuk X-nya itu HV, dan Y-nya adalah yang ini. Kemudian, oke. Nah, ini ya plotnya. Kita bisa geser sebelah sini. Nah, ini kita boleh rapihin. Ini set scale-nya ya. Yang untuk vertikalnya ini kita dari 0 aja. Oke, nah ini sudah lebih rapi ya. Yang ininya kita ganti ke nama materialnya. Itu ZNO. Nah, untuk menentukan nilai band gap-nya, kita perlu amati grafiknya dulu, kemudian identifikasi bagian mana yang paling linear, yang paling tegak lurus gitu. Nah, kalau misalkan di jurnal gitu ya, di sini dia bilang kalau misalkan band gap untuk ZNO itu antara 3,3 sampai 3,4. Nah, nah, kalau misalkan kita lihat di sini, garis yang linearnya tuh ini ya. Kita bisa tarik garis ini menuju sumbu X-nya dengan cara yang ini ya, yang lain. Terus kita tarik garis menuju sumbu X-nya.
seperti ini ya, sampai memotong. Terus ini kita boleh ganti warnanya biar terlihat ya perbedaannya. Merah misalkan. Zoom. Nah, di sininya kita akan screen reader. Nah, ini 3,2 ya. Terus kita tulisin aja. Ini adalah energi celah pitanya di 3,22. F ya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah selesai tutorial menentukan celah pita atau band gap-nya. Jadi untuk ZNO ini celah pitanya di 3,22. Nah, ini tuh bisa berbeda tergantung sama struktur kristalnya, terus bagaimana kondisi sintesnya, tekniknya gitu, itu bisa membedakan celah pitanya. Tapi tidak jauh gitu ya dari literaturnya, gitu, di sekitar 3,3, 3,4 sekian, seperti itu. Mungkin sekian video tutorial penentuan celah pita atau band gap dari material ZNO yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.